hasilkan buah sesuai pertobatan. Amin. Matius 3 ayat 8 sampai 10. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lanjut. Dan janganlah kamu mengira bahwa kamu dapat berkata di dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Terus ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Lihat baik-baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Karena pada dasarnya pohon juga pasti berbuah, tetapi belum tentu buah yang baik. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu, nggak peduli. Itu tadi yang saya katakan. Nggak peduli kita sudah dibaptis, sudah terima Roh Kudus, maka kita menjadi orang yang slow rohaninya. Yang penting sudah ditanam. Kalau nggak berbuah, ditebang loh. Ketika kita tidak menghasilkan buah sama sekali dalam pertobatan kita, pasti akan ditebang. Bapak Ibu, buah-buah seperti apa Bapak Ibu yang harus kita hasilkan? Buah-buah seperti apa yang bisa orang nikmati dan petik di dalam kehidupan kita setiap hari? Buah-buah seperti apa yang istrimu bisa nikmati di dalam hidup seorang suami? Buah-buah seperti apa yang orang tua bisa berikan kepada anaknya? Bapak Ibu, pepatah dunia berkata begini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena apa? Kalau sifat, pasti seorang anak akan nikmati dulu dari orang tuanya. Maka penting untuk menghasilkan buah-buah yang baik, yang dikonsumsi oleh seorang anak, sehingga dia pun menghasilkan buah yang demikian. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan secara pribadi untuk kita saat ini, sudah berapa lama terima Yesus dan bertobat? Kalau saya Bapak Ibu dari kecil sudah Kristen, tetapi saya percaya, saya mengerti, saya akui, saya sadari, hidup pertobatan saya bukan mulai dari kecil, tapi ketika Tuhan sudah mulai pakai hidup saya untuk melayani Tuhan. Berapa tahun sudah percaya Tuhan dan bertobat? Ada yang 1 tahun? Bapak Ibu, mungkin ini jadi perenungan kita pribadi. Buah seperti apa yang harus dihasilkan? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini adalah buah-buah yang harus kita hasilkan Bapak Ibu. Dilahirkan kembali dari roh, maka juga harus menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bapak Ibu, seberapa banyak buah-buah ini sudah menjadi buah-buah hidup kita setiap hari? Seberapa banyak kita sudah menjadi orang yang lemah lembut? Sejauh mana kita sudah menjadi orang yang sabar? Sejauh mana kita sudah menjadi orang yang bisa menguasai diri ketika kita sudah bertobat dan terima Yesus? Kristen tanpa berbuah adalah Kristen nol, nihil. Tapi Kristen sejati, Kristen yang mengerti panggilan hidupnya, Kristen yang mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pasti menghasilkan buah di dalam hidupnya yang bisa kita rasakan sendiri dan orang lain juga bisa rasakan. Makanya ketika orang sudah percaya Tuhan, terima Yesus, menghasilkan buah-buah sesuai pertobatan, orang bisa melihat dan menikmati buah-buah itu. Maka kita harus hasilkan buah sesuai pertobatan kita. Karena kalau kita tidak berbuah, kita akan ditebang, kita tidak akan ada gunanya.